Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini saya Vitalis akan menjelaskan tentang tahap planning pada pengembangan situs web. Jadi planning itu adalah perencanaan. Jadi kita melakukan sesuatu harus punya rencana. Sama halnya dalam pembuatan web itu harus kita punya perencanaan. Kita tahap ini tuh menentukan tujuan dari situs yang akan kita buat, kemudian kita menganalisa dan mengumpulkan data yang diperlukan situs, kemudian menempatkan kebutuhan itu ke dalam situs yang akan kita kembangkan. Kemudian kita membuat jadwal, kita mulai melakukan perencanaan terhadap draft atau arsitek situs tersebut. Kemudian ada tahapan dalam perencanaan website. Yang pertama itu tujuan, ya, sudah pasti adalah tujuan. Kemudian kita identifikasi target kita, klien atau audiens kita. Kemudian mendefinisikan proposisi dari penjualan atau apa isi dari website kita. Kemudian kita memilih nama domain, hosting yang aman. Kemudian kita memilih pembuat situs web kita. Dan yang keenam adalah mengumpulkan desainnya, kemudian membuat konten. Jadi ini adalah tahapan dalam perencanaan kita, perencanaan dalam pembuatan website. Nah, sitemap itu adalah bagian sangat penting juga peta situs dalam pengembangan web. Sejarahnya itu tahun 2000-an sampai sekarang itu sitemap sudah menjadi hal yang wajib bagi para desain web atau para industri pengembang. Pengertian sitemap itu adalah peta situs, tempat memberikan informasi tentang halaman, video, dan file lain di situs kita. Sitemap ini berisi tentang kode-kode yang memudahkan kita, memudahkan pengguna. Nah, sitemap itu adalah model konten situs web yang dirancang untuk membantu pengguna dan pencari menavigasi situs. Peta situs dapat berupa daftar hierarki halaman yang disusun berdasarkan topik, bagan organisasi, atau dokumen XML yang menyediakan instruksi atau buat mesin pencari merangkak. Jadi peta situs itu atau sitemap itu sangat penting bagi suatu website agar memudahkan penggunanya dan web kita itu dapat terindeks dengan cepat oleh mesin pencari. Kemudian ini adalah gambar dari sitemap. Ada homepage, blog, about, atau produk. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam dengan NIM 160441141. Kali ini saya ingin melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya dari kelompok 2 tentang sitemap. Di sini dia sudah menjelaskan tentang contoh gambar apa itu sitemap, dan saya akan melanjutkannya dengan jenis dan macam peta situs sitemap. Jenis dan peta situs sitemap ini terbagi dari 6, ada visual sitemap, HTML sitemap, XML, RSS, XML, dan news. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu visual sitemap. Jenis dan macamnya, yang pertama adalah peta situs visual atau visual sitemap. Ini adalah gambar atau gambar 2 dimensi yang mewakili struktur situs web. Sedangkan HTML sitemap, jenis berikutnya adalah peta situs atau HTML sitemap yang berformat HTML, biasanya digunakan untuk interaksi manusia dan pemahaman lokasi konten halaman dalam suatu situs web. Sini ada XML. XML ini merupakan daftar halaman
berformat XML yang dapat dibaca oleh mesin pencari seperti Google, Bing, dan Yahoo. Dan masih banyak lagi mesin pencari selain ini. Nah, di langkah berikutnya itu ada dari RSS, Rich Set Summary. Adalah feed atau umpan berformat XML yang dapat digunakan dengan mudah untuk mendistribusikan dan membaca konten situs web dan blog yang tepat waktu. XML Media Sitemap. XML Media Sitemap ini adalah bentuk yang dapat dibaca komputer yang memungkinkan mengindeksan konten non-HTML yang lebih baik seperti gambar, video, PDF, file, audio, dan lainnya. Di sini ada news, jenis dan macamnya. Yang terakhir adalah peta situs berita atau news sitemap. Ini adalah sitemap khusus berbasis XML yang digunakan oleh mesin pencari untuk mengumpulkan konten yang layak diberitakan. Kenapa sitemap penting untuk website? Karena sini ada tiga kata yang sudah saya susun, sudah saya rangkum ya. Sini ada menyediakan struktur yang terdiri dari daftar semua halaman di situs Anda, sehingga Google Bot misalnya pasti akan dapat menemukan dan menjelajahi semua. Misalnya gini, kita lagi mencari sebuah situs di Google. Nah, Google itu sudah dikendalikan yang namanya Google Bot. Jadi ketika kita mencari sebuah artikel atau halaman-halaman web yang mau kita kunjungi itu sudah dicarikan oleh Google Bot gitu. Menyertakan metadata atau mengontekstualisasikan informasi tentang setiap halaman. Data ini memberitahu bot bagaimana halaman disusun dan terkait satu sama lain, kapan terakhir diperbarui, dan lainnya sebagainya. Peta situs sangat penting untuk memastikan bahwa bot melihat semua konten yang ada Anda tawarkan dan memahami bagaimana itu diatur. Ya. Dari sini kesimpulannya ada, kami rasa sudah cukup untuk sekarang. Jadi berdasarkan pembahasan dan penjelasan pengertian peta situs, bahwa sitemap adalah file yang mencantumkan semua halaman situs web dan bagaimana mereka saling terkait. Ini dapat berupa daftar halaman, media, atau file di situs web. Dan dapat juga mempermudah untuk menemukan semua halaman situs web dengan cepat dan dalam satu lokasi tunggal. Dan biasanya disimpan dalam format .xml atau HTML. Adalah format untuk menyajikan informasi dalam format yang mudah dibaca untuk search engine atau mesin pencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Barum, NIM 18444111548. Nah, di sini saya dari kelas 7 gabungan 1 jaringan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan website di fase kedua, yaitu planning. Dan di planning itu dia mempunyai poin sitemap dan website struktur dan teknologi website. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang website struktur. Nah, sebelum masuk itu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari struktur website. Nah, struktur website di sini adalah susunan halaman-halaman penting yang ada di website. Biasanya struktur atau arsitektur website ini akan terlihat dari navigasi utama atau menu. Nah, struktur website juga ini baik membuat berbagai halaman di website Anda saling terhubung. Dengan begitu pengunjung bisa merasakan user experience yang baik, sebab pengunjung bisa dengan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, di sini mengapa website struktur itu penting? Karena di sini ada 4 poin dapat mempengaruhi user experience
Seperti yang kami sebutkan di awal, arsitektur website yang baik akan sangat mempengaruhi user experience pada pengunjung website Anda. Nah, di sini poin keduanya menggunakan crawling. Struktur website yang baik tidak hanya bisa membantu user menemukan konten yang dibutuhkan, tapi juga membantu website crawler untuk mengakses dan menemukan hubungan antar konten yang Anda buat. Nah, di poin ketiga itu dapat memberikan set links. Dengan struktur website yang baik, Anda bisa mendapatkan set link untuk website. Set link adalah tampilan unik di hasil pencarian milik Google. Tampilan ini menunjukkan link homepage bersama halaman-halaman penting di bawahnya. Nah, di sini di poin keempat untuk menghindari kompetisi konten dari website yang sama. Struktur website menghindari Anda dari kemungkinan konten yang saling berkompetisi. Kompetisi macam ini sangat merugikan karena mengurangi fisik yang didapat masing-masing konten. Nah, itulah 4 poin penting dalam struktur website selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini apa saja yang ada di dalam isi-isi struktur website. Yang pertama itu ada contact. Contact adalah halaman untuk dari website tersebut. Nah, yang kedua text. Selanjutnya adalah teks yang merupakan isi dari website. Biasanya terdiri dari berbagai macam halaman yang berisi informasi tentang produk atau jasa yang dijual. Nah, poin ketiga itu blogs. Konten yang dioptimasi dengan SEO tidak hanya teks saja, tetapi juga bisa dengan menggunakan blogs yang biasanya berisi berita, artikel, dan juga update terbaru dari bisnis tersebut. Nah, di poin keempat itu kontak us. Lalu ada kontak us yang berisi nama perusahaan yang terdaftar, alamat, nomor telepon, alamat email, dan formulir untuk biasa mengirimkan pesan kepada perusahaan. Bagian ini sudah pasti penting karena jika tidak ada, maka sia-sialah usaha untuk membuat website tersebut. Perusahaan tidak akan bisa mendapatkan konsumen baru dari adanya website. Nah, saya kira itu tentang penjelasan saya di planning di poin kedua itu website struktur. Selanjutnya itu dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Hermansita. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu planning. Nah, planning itu sendiri bisa dibahasakan sebagai perencanaan yang mencakup definisi struktur peta, situs, dan teknologi yang akan kita gunakan atau bisa disebut dengan fase. Nah, di dalam planning ini ada terbagi 3. Yang pertama di mana itu ada step map, website struktur, dan teknologi user. Nah, yang akan saya bahas di sini itu bagian website struktur, bagian kedua. Nah, website struktur itu atau struktur website itu adalah susunan halaman-halaman penting yang ada di website. Biasanya struktur atau arsitektur website ini akan terlihat dari navigasi utama menu atau struktur website yang baik membuat berbagai halaman di website supaya website Anda itu saling terhubung. Contohnya seperti yang ada di layar, yaitu website apotek Aranti. Jadi di mana dia tuh terhubung dari service, hardware, dan softwarenya, di mana dia bagian service membagikan sebuah informasi mengenai obat, pelayanan secara online, dan akan memasukkan di hardware, yaitu bagian netbooknya. Jadi netbooknya itu berisi sebuah netbook prosesor Intel, CPU, memori, dan yang lainnya. Dan di bagian software ada sebuah operating system Microsoft Windows 7 Ultimate 32 bit, ada aplikasi Exam, Macromedia, dan yang lainnya. Jadi website struktur itu sebenarnya banyak bentuk, banyak macam. Ya karena di sini untuk membuat sebuah struktur websitenya itu bagaimana nanti bentukan websitenya. Jadi di sini tuh kayak sebuah penghubung sebelum kita melakukan sebuah desain. Jadi kita bakalan bentuk di bagian
website strukturnya dulu. Jadi kita akan membuat strukturnya itu seperti apa, kita akan kelola seperti bagaimana. Nah, di sini kita proses semua bentuk-bentukan strukturnya bagaimana, isinya nanti bagaimana sebelum kita lanjutkan di bagian desainnya, desain websitenya. Kurang lebih seperti itu. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainal, NIM 180 4411 400. Saya dari kelas 7 gabungan 1 jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan website fase kedua, yaitu planning. Di planning itu ada poinnya yang saya akan jelaskan apa itu technologies used. Langsung saja. Apa itu technologies used atau teknologi yang digunakan? Client side, coding HTML atau hypertext markup language, CSS atau cascading style sheets, dan JavaScript adalah komponen penting untuk situs web Anda. Mereka sama pentingnya dengan situs web Anda, sama seperti halnya gula bagi kue Anda. Anda tidak dapat membangun situs web modern tanpa komponen ini, dan pengembangan web Anda harus ahli dalam ketiganya. Apa yang mereka lakukan? Sederhananya, HTML adalah bahasa yang menyusun konten situs web Anda dan memberi tahu browser Anda seperti Internet Explorer atau Google Chrome apa yang harus ditampilkan di situs web. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan presentasi atau tampilan dan pemformatan situs web Anda, dan memberi tahu browser apa yang harus ditampilkan di situs web Anda. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membuat efek interaktif dalam browser web. Ini adalah sisi client teknologi. Sisi klien berarti bahwa ketika Anda membuka situs web, browser Anda mengunduh HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian browser Anda merender atau memproses HTML dan CSS dan menjalankan JavaScript. Ini terjadi di komputer Anda. Oleh karena itu, teknologi ini adalah sisi klien. Anda mungkin mendengar teknologi sisi klien lainnya seperti Ajax atau jQuery, yang biasanya merupakan metode atau pustaka untuk memperluas dan meningkatkan kemampuan JavaScript. Teknologi sisi klien lainnya adalah Flash. Flash adalah salah satu teknologi client side yang harus dihindari. Adobe Flash digunakan secara historis untuk membuat animasi dan pengalaman interaktif. Ini telah digunakan dengan HTML5 atau CSS3 versi baru yang memiliki dukungan bawaan untuk fungsionalitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan Flash. Masalah terbesar dengan Flash adalah tidak didukung oleh iOS atau sistem operasi Apple, sehingga bagian dari situs web Anda yang ditulis dalam Flash tidak akan berfungsi di iPhone atau iPad. Terakhir, Flash juga tidak CEO friendly. Bahasa pemrograman lapisan teknologi yang tersisa yang membentuk situs web Anda adalah sisi server. Artinya mereka berada dan beroperasi di server untuk memprogramkan logika bisnis atau fungsionalitas khusus di web Anda. Pengembangan web menggunakan bahasa pemrograman ada banyak, tetapi yang paling umum adalah 4 teratas: PHP, ASP, Net, Java, dan Ruby. Anda mungkin pernah mendengar bahasa yang kurang umum atau lebih tua seperti Perl, CodeFusion, C, atau C++, atau Python. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang teknologi used atau teknologi yang digunakan dalam rancang sebuah web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dari kelas 7 gabungan 1 jaringan, NIM 18044111369. Di sini saya akan menjelaskan teknologi used. Teknologi yang digunakan. HTML adalah bahasa
yang menyusun konten situs web Anda dan memberi tahu browser Anda seperti Internet Explorer atau Google Chrome apa yang harus ditampilkan di situs web. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan presentasi, tampilan, dan performatan situs web Anda dan memberi tahu browser apa yang harus ditampilkan di situs web Anda. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membuat efek interaktif dalam browser web. Ini adalah sisi klien teknologi. Sisi klien berarti bahwa ketika Anda membuat situs web browser, Anda mengunduh HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian browser Anda merender atau memproses HTML dan CSS dan menjalankan JavaScript. Ini terjadi di komputer Anda. Oleh karena itu, teknologi ini adalah sisi klien Anda. Mungkin mendengar teknologi sisi klien lainnya seperti Ajax atau jQuery yang biasanya merupakan metode atau pustaka untuk memperluas dan meningkatkan kemampuan JavaScript. Teknologi sisi klien lainnya adalah Plus. Plus adalah salah satu teknologi client side yang harus dihindari Adobe. Plus digunakan secara historis untuk membuat animasi dan pengalaman interaktif. Ini telah diganti dengan HTML5 atau CSS3, versi baru yang memiliki dukungan bawaan untuk fungsionalitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan Plus. Masalah terbesar adalah Plus tidak didukung oleh iOS, sistem operasi Apple, sehingga bagian dari situs web Anda yang ditulis dalam Plus tidak akan berfungsi di iPhone atau iPad. Terakhir, Plus juga tidak SEO-friendly. Bahasa pemrograman lapisan. Teknologi yang tersisa yang membentuk situs web Anda adalah sisi server. Artinya mereka berada dan beroperasi di server. Untuk pemrogram logika, bisnis atau fungsionalitas khusus di situs web Anda, pengembang web menggunakan bahasa pemrograman. Ada banyak, tetapi yang paling umum adalah 4 teratas, PHP, ASP, Net, Java, dan Ruby. Anda mungkin pernah mendengar bahasa yang kurang umum atau lebih tua seperti Fortran, CloudFusion, C++, atau Python. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.